Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman kufur, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia tentang sihir, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan, dan tidaklah salah satu dari keduanya mengajarkan sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan kufur. Maka mereka pun mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan antara suami istri. Dan tidaklah mereka mendatangkan madarat terhadap siapapun kecuali karena izin Allah. Dan mereka sedang mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, dan sungguh mereka mengetahui barang siapa yang menjual hartanya dengan sihir, di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian. Dan sungguh buruk apa yang mereka jual belikan terhadap diri mereka, laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka paham dan mengetahui tentang hakikat sihir. Taib. Ayat ini bicara tentang sejarah sihir. Ada dua sebab nuzul kenapa ayat ini turun. Asbab nuzul yang pertama, ketika Nabi SAW berada di Madinah, artinya setelah hijrah, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang hakikat sihir. Apa itu sihir? Maka Nabi SAW tidak menjawab sampai turun ayat ini. Ayat ini menjawab soalan orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasul, apa itu sihir? Maka turunlah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman ila akhiril ayat. Kemudian sebab nuzul yang kedua, di kota Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi besar. Yang paling besar adalah Bani Qunaiqah, kemudian setelahnya Bani Nadir, kemudian setelahnya Bani Quraidah. Ketika 3 Yahudi ini mendengar bahwa di Mekah muncul seorang Nabi yang diwahyukan kepada Nabi tersebut, kemudian mereka mendengar tentang pandangan Nabi SAW yang ada di Mekah soal kenabian Sulaiman ibn Daud, maka orang-orang Yahudi marah dan mengatakan bahwa Sulaiman itu bukan Nabi, tapi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Kenapa kemudian orang Yahudi menuduh Sulaiman itu tukang sihir? Karena tidak mungkin seseorang mampu menundukkan awan, menundukkan bangsa jin, bisa bicara dengan semut, kemudian juga bisa mengerahkan tentara jin dan menundukkan jin, kecuali orang-orang yang punya sihir. Jadi orang-orang Yahudi menuduh bahwa Sulaiman itu tukang sihir, sementara kita dalam Islam mengatakan Sulaiman itu adalah seorang nabi, putra Daud alaihi salam. Maka untuk kemudian membantah
ya, membantah dari perkataan orang-orang Yahudi yang menganggap Sulaiman itu kafir, turun ayat ini. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini kita katakan bahwa sihir itu kekafiran. Karena Allah membahasakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir yang kemudian menjadi kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang mengajarkan manusia terhadap sihir itu. Ini sebab nuzul yang kedua. Ada juga tambahan dari para ulama bahwa orang-orang Yahudi Madinah itu mereka sangat benci dengan Rasul dan para sahabat. Mereka sangat membencinya, apalagi dengan perkembangan Islam yang begitu pesat di kota Madinah. Jadi ketika mereka bertanya sesuatu, kemudian Nabi SAW menjawabnya dan benar jawabannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat siapa yang menurunkan wahyu? Kemudian Nabi SAW mengatakan Jibril. Sejak itulah kemudian mereka mencaci maki Jibril, bahkan mencaci maki Mikail, dan menuduh kedua malaikat ini yang mengajarkan sihir. Makanya di sini Allah mengatakan wa ma unzila 'alal malakaini. Ma di sini bukan mausul tetapi nafi, dan tidak sihir. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Intinya bahwa ayat ini menjelaskan tentang sejarah sihir. Baik, kita akan masuk pada tafsir. Di sini Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa di zaman Sulaiman atau di zaman sebelum Nabi Allah Sulaiman, itu jin-jin itu biasa naik ke langit. Dan mereka punya pos-pos di atas awan. Kemudian dari pos-pos di atas awan itulah mereka kemudian satu dengan yang lainnya naik ke langit. Kemudian mereka mendengar-dengar di bawah langit yang pertama itu seperti orang panjat pinang. Apabila kemudian yang paling atas yang dekat dengan langit pertama mendengar percakapan malaikat Jibril yang sedang menugaskan qada wal qadar dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, karena Allah mengatakan fi kulli yaumin huwa fi sya'ni. Setiap hari itu Allah punya kesibukan. Ya, kesibukan Allah ya mewafatkan si fulan, menghidupkan si fulan, melahirkan si fulan, membuat bencana, membuat subur, membuat di dunia ini aktivitas tidak berhenti setiap hari. Itulah kesibukan Allah. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu di bumi itu diutus tentaranya. Lah tentaranya itu para malaikat. Malaikatlah yang menurunkan hujan, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan, dan begitu seterusnya atas perintah Allah. Lah yang pertama kali diperintahkan adalah Jibril untuk disampaikan tugas-tugas itu kepada para malaikat di langit pertama. Lah saat Jibril itu menugaskan tiap-tiap malaikat untuk melakukan sebuah kejadian di bumi, disitulah jin-jin yang dekat dengan langit yang pertama terkadang mendengar percakapan antar malaikat. Apabila mendapatkan satu kalimat, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya, kemudian disampaikan kepada jin yang di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya sampai kepada pos jin yang ada di atas awan. Lah jin yang paling bawah yang ada di pos itulah yang kemudian turun ke bumi. Kemudian menjual perkataan itu ke para normal, para peramal, para dukun, dan begitu seterusnya yang ada di bumi.
Jadi sihir itu di Babil, di Irak itu luar biasa. Menyebar sangat pesat sekali. Kenapa demikian? Karena langit itu baru dicegah. Tidak boleh ada satupun jin yang mencuri dengar itu. Satupun jin yang mencuri dengar itu hanya ketika di zaman Nabi diutus. Artinya sebelum Nabi diutus, walaupun diutus para Nabi, jin itu masih bisa ke langit mencuri dengar gitu ya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala fungsikan bintang untuk melempari setan yang ada di atas awan itu. Terkadang setan itu belum sampai ke atas, kemudian disambar oleh meteor-meteor dan mati. Terkadang sempat mendengar, kemudian tersambar meteor, tapi kalimatnya sudah disampaikan kepada jin yang di bawah. Tetapi di zaman Rasul murni langit itu terjaga. Tidak ada satupun jin yang naik ke langit karena setiap mereka naik pasti akan mati. Sambar dengan bola-bola api dari meteor itu. Sehingga kemudian iblis merasa ada masalah dengan langit. Sehingga kemudian iblis mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu ada apa, kenapa langit tidak bisa ditembus. Di sini ada cerita namanya jin Nasibi. Ada 7 jin atau 8 jin itu ketika mencari kabar tentang ada apa dengan langit, nyasar pula di kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW baru pulang dari Taif dan ditolak dakwanya. Diusir dari Taif, kemudian singgah di Wadi Nakhlah, lembah kurma. Lembah pohon kurma. Miliknya Utbah dan Syaibah dan Utbah. Keduanya putra Mughirah. Jadi Nabi SAW sholat subuh di situ. Kemudian jin-jin ini mendengarkan bacaan Al-Quran dan beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dalam surah jin sendiri. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Turun ayat ini, bahkan satu surat menjelaskan tentang masalah jin. Kemudian jin-jin ini pulang menjadi da'i dan berdakwah di kalangan jin di Yaman. Akhirnya banyak ribuan masuk Islam jin-jin. Yang ini saya ceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman langit itu tidak dijaga. Jadi masih bisa jin-jin naik sehingga perdukunan dunia, perdukunan sihir dan yang semacamnya itu menyebar di Irak, di Babil. Lah rusak-rusaknya Babil Irak ini dengan dunia perdukunan, diutuslah kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas kesyirikan. Karena tugas para nabi yang pertama kali adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum yang menyekutukan Allah, menyembah patung Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasar gitu ya, tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh, diutus kepada mereka. Tetapi di zaman Nabi Sulaiman berbeda pula, justru kesyirikan dalam bab sihir. Jadi banyak dukun-dukun, banyak orang datang ke dukun, percaya tangkal, percaya sihir, semuanya ada di zaman Babil Irak ini. Makanya diutus kepada mereka Nabi Sulaiman untuk memberantas dunia sihir itu. Dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Nabi Allah Sulaiman itu punya sekretaris namanya Asif ibn Barkhiyah. Asif ibn Barkhiyah, tukang catatnya Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman mengutus Asif ibn Barkhiyah ini untuk mencari tukang-tukang sihir. Ya, kalau mereka tidak menyerahkan buku-buku sihir mereka bunuh. Kemudian mereka suruh bertobat. Akhirnya kemudian Asif ibn Barkhiyah ini dibekali tentara-tentara yang digerakkan Sulaiman mencari siapapun tukang sihir yang ada di Babil. Sehingga tidak ada satupun tukang sihir yang berani kepada Nabi Allah Sulaiman. Apalagi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi sesudah dan sebelumnya. Bisa menundukkan jin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan binatang-binatang, segala sesuatu atas kehendak Allah bisa ditundukkan. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir kan takut. Makanya Asif ibn Barkhiyah kemudian mengumpulkan kitab-kitab tukang-tukang sihir itu. Kemudian oleh Sulaiman diletakkan di sebuah kotak dan dipendam di bawah singgasananya.
Lah Nabi Sulaiman mengancam, siapapun maniqtaraba minal jin, siapapun dari kalangan jin yang berani-berani mencuri otak yang berisi tentang buku-buku tukang sihir ini, maka ku jamin dia terbakar. Tetapi siapapun dari kalangan manusia yang mengambilnya pasti kubur. Sehingga sejak Nabi Sulaiman berkuasa menjadi Nabi dan Rasul sekaligus menjadi raja dari Bani Israel, maka tidak ada satupun jin dan manusia mendekati singgasana Sulaiman. Apalagi mencuri kotak yang berisi buku-buku sihir. Sejak itulah maka tidak ada lagi sihir. Tidak ada lagi dunia perdukunan. Nabi Sulaiman berhasil memberantas seluruh dunia perdukunan, dunia sihir, dunia bomo dan yang semacam. Bersihlah bumi dari kesyirikan sihir. Lah setelah Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia di atas kursi singgasananya. Bahkan saat meninggal dunia jin tidak tahu. Karena jin itu tidak tahu yang gaib kan gitu. Jadi Sulaiman itu ketahuannya meninggal itu setelah singgasananya roboh dimakan rakyat. Baru jin-jin itu mengakui gitu ya. Kalau dari dulu tahu Sulaiman mati katanya, ngapain kita sibuk-sibuk kerja? Terhina kita di hadapan Sulaiman. Karena jin takut dengan Sulaiman, terpaksa mereka kerja. Kok enggak dihukum kan itu ya. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Sementara jin itu referensinya dukun-dukun. Nah, kalau jinnya saja rujukannya tidak tahu yang gaib, berarti dukun tidak tahu yang gaib. Lebih parah gitu ya. Jadi kita katakan bahwa dukun itu para pendusta. Ya, para penghibur. Lah kemudian setelah Sulaiman meninggal dunia, dan orang-orang generasi pertama, maksudnya para ulama, setelah Nabi Sulaiman juga sudah meninggal dunia, jadi orang-orang yang bertauhid, yang mengikuti ajaran Sulaiman juga sudah meninggal dunia, sudah jauh zamannya. Sama dengan di zaman Nabi Nuh kan, zaman ketika murid-muridnya Wud, kemudian Suwa, Yagus masih hidup, belum disembah patung-patung itu. Kemudian setelah 3 generasi lewat, baru disembah. Jadi generasi pertama Sulaiman meninggal pun belum ada yang kemudian berani mengambil buku-buku sihir itu. Sampai ketika sudah tidak ada lagi orang muwahhid ahli tauhid, ulama-ulamanya sudah pada meninggal, iblis datang menjelma orang soleh. Ya, iblis datang menjelma orang soleh, datang kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kemudian dikatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah pembendaharaan yang tidak akan musnah. Ilmu yang dimiliki Sulaiman. Kalau kalian mau mengambil pembenaran itu, maka kalian akan memiliki ilmu seperti Sulaiman. Kemudian iblis mengatakan, sesungguhnya Sulaiman itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Orang-orang tidak percaya. Ya, karena bagaimanapun Sulaiman itu sangat kuat ajarannya. Makanya nggak ada yang percaya mengatakan Sulaiman itu tukang sihir. Tapi yang namanya setan, datang 1 kali gagal, datang 2 kali. Ketika 2 kali datang, datang 3 kali. Modelnya kan begitu ya. Ya. Akhirnya karena terus-teruskan kan begitu. Sebuah kabar itu, kalau pertama kali mungkin orang mengatakan, nah ini hoax. Memang hoax gitu ya. Tapi kalau terus, kadang-kadang hati ini jadi goncang. Jangan-jangan benar. Nah gitu maksudnya ya. Jadi, iblis terus datang mempengaruhi orang-orang yang jauh setelah generasi setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Akhirnya lambat laun mereka yakin bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Akhirnya orang-orang jahat di antara mereka kemudian berusaha untuk menggambil pembendaharaan yang di bawah singgasana Sulaiman. Maksudnya kotak yang berisi buku-buku sihir itu. Dan berhasil diambil. Ya, kemudian dipelajari, akhirnya kemudian menyebarlah kesyirikan kembali setelah era meninggalnya Nabi Sulaiman. Jadi sebelum tersebar kesyirikan, datangnya Sulaiman hilang. Setelah wafatnya Sulaiman tersebar lagi. Ya. Lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang namanya Harut dan Marut untuk membedakan antara wahyu dengan sihir.
bahwa yang tersebar di tengah-tengah masyarakat itu adalah syaitan yang mengajarkan. Itu bukan wahyu daripada Sulaiman. Makanya akhirnya Allah turunkan Harut dan Marut untuk datang kepada manusia, memberitahu bahwa sihir itu perbuatan setan. Makanya Harut dan Marut selalu mengatakan fala takfur. Ya, jangan kufur kalian. Jangan kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat itu bukan mengajarkan sihir, bukan. Ingin menjelaskan hakikat sihir. Sihir itu kekufuran. Maka kalau mempelajari jangan kufur. Itu maksudnya ya. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ada yang tidak mau mempelajari, ya ngikuti nasihatnya Harut dan Marut. Ada juga yang terus-menerus mempelajari, akhirnya jadi jahat. Sejak itulah tersebar ilmu sihir di kalangan orang Yahudi sampai di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW memuji Sulaiman, bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, orang-orang Yahudi Madinah tidak terima. Dan mengatakan Sulaiman itu tukang sihir, katanya. Dia bukan Nabi. Ya, dan begitulah sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Itulah keyakinan orang-orang Yahudi. Baik, kita baca Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan di zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir. Jadi tuduhan orang-orang Yahudi kepada Sulaiman mengajarkan sihir itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala bantah Sulaiman tidak kafir, artinya Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kekafiran. Sihir itu kekafiran. Bagaimana tidak kafir? Penyihir itu kadang-kadang menginjak mushaf. Terkadang 40 hari tidak wudhu. Ya, terkadang tidak sholat. Terkadang mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Terkadang mereka menyembelih kepada selain Allah. Ya kan? Terkadang mereka kemudian menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, makanya sihir, dunia sihir itu dunia kekafiran. Sini Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir karena tidak mengajarkan sihir. Karena sihir itu tuh kekafiran. Dan memang begitu praktek sihir itu, semua isinya kekafiran. Kemudian Allah katakan, lalu siapa yang mengajarkan sihir itu kalau bukan Sulaiman? Walakinna syayatina kafaru. Allah menyingkap siapa pelaku yang mengajarkan sihir itu. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Maksudnya setan-setan itulah yang mengajarkan kekafiran. Apa kekafirannya? Yu'allimunan nasa sihra. Kekafirannya adalah karena mereka mengajarkan manusia soal sihir. Ya, lagi dari sini bahwa sihir itu adalah kekafiran dan perbuatan setan. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utul kitab, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina utu nasiban. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan bagian daripada kitab, maksudnya orang-orang Yahudi, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yang awalnya mereka beriman dengan Taurat, yakin dengan Taurat, mengamalkan Taurat, tiba-tiba berpaling dan mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Apa jibti? Kata Jabir, jibti itu artinya al-kahana. Dunia perdukunan. Ada yang mengatakan saharah, dunia sihir. Adapun taghut itu syaitan, ya setan-setan. Jadi orang-orang Yahudi dulu itu awalnya berpegang kepada tauhid. Mereka masih mengikuti Taurat. Mereka masih mengikuti ajaran-ajaran Taurat. Tetapi setelah kemudian di zaman Sulaiman meninggal dunia, kemudian setan datang membujuk orang-orang Yahudi untuk mempelajari sihir. Akhirnya mereka tidak yakin dengan Taurat dan beriman dengan dunia perdukunan dan sihir. Makanya Allah turunkan ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut. Ya, mereka beriman dengan al-jibti, dunia sihir, dunia dukun, dan juga taghut, bekerja sama dengan syaitan. Ya, karena setan inilah yang mengajarkan manusia sihir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Tetapi setanlah yang kufur mengajarkan manusia.
Wama. Ada sebagian ulama mengatakan ma di sini ma mausul. Kalau ma mausul artinya adalah apa-apa dan apa-apa gitu ya. Umzila yang diturunkan kepada dua malaikat. Tetapi yang rajih wallahu alam ma di sini bukan mausul tetapi nafi, artinya tidak. Ma di sini artinya tidak. Wama dan tidaklah gitu artinya. Bukan dan apa-apa ya. Wama dan tidaklah unzila alal malakai ini diturunkan kepada dua malaikat untuk mengajarkan sihir, mengajarkan kekufuran, tidak. Malaikat itu tidak diturunkan untuk mengajarkan kekufuran, untuk mengajarkan sihir, untuk mengajarkan kesyirikan, tidak. Bahkan mereka yang kemudian mengatakan kepada manusia jangan kufur. Ya, jangan kemudian mempelajari sihir. Mereka lah yang menyingkap hakikat sihir itu. Di Babil Harut wa Marut. Di Babil Harut dan Marut. Terjadi silang pendapat siapa Harut dan Marut. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah manusia. Saking solehnya, makanya disebut malakai ini dua malaikat. Jadi iblis itu datang kepada Harut dan Marut, merayu agar Harut dan Marut mengambil kotak di bawah singgasana Sulaiman. Kemudian Harut dan Marut pun mengikuti kemauan iblis, diambilnya kotak di bawah singgasana Sulaiman karena kata iblis itu adalah ilmu yang dimiliki Sulaiman. Akhirnya dipelajari oleh Harut dan Marut setelah tahu. Kemudian setiap ada orang yang belajar kepada Harut dan Marut mengatakan, jangan, ini sihir, kalian bisa kufur. Kan itu ya. Tetapi ada juga yang maksa kemudian belajar kepada Harut dan Marut tentang sihir. Ini satu pendapat bahwa Harut dan Marut itu adalah manusia. Alasan mereka kalau dikatakan malaikat, mustahil malaikat mengajarkan sihir. Kemudian yang kedua, Harut dan Marut itu artinya jin. Ya, jin-jin itulah yang disebut dengan Harut dan Marut. Jin-jin yang jahat, yang hendak menyesatkan manusia dengan mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Kemudian pendapat yang ketiga, Harut dan Marut itu malaikat. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga yang lainnya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat untuk mengajarkan sihir? Bukan mengajarkan sihir, tidak. Karena malaikat ini mengatakan kepada orang-orang yang hendak belajar itu, jangan kalian kufur. Jadi diturunkan dua malaikat itu untuk ibtilah, untuk ujian kepada manusia. Jadi sengaja diturunkan Harut dan Marut itu. Jadi manusia diuji keimanan mereka. Ya, mereka mau bertahan dengan ajaran Taurat, ataukah mereka mau berpaling dari Taurat menjadi ajaran kesyirikan dengan mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Jadi Harut dan Marut diturunkan itu hanya untuk ujian. Bukan untuk mengajarkan sihir, tidak. Hanya untuk ujian manusia gitu ya. Apakah mereka tetap di atas tauhid, ataukah mereka bergoyang tauhidnya. Karena manusia itu kan harus diuji keimanannya. Ya, untuk mengetahui ini keimanannya kokoh, ini enggak kokoh, ini sabar, ini benar, kan diuji. Macam mana cara ujinya kan gitu? Diuji ya dengan dikirimnya Harut dan Marut di sini. Rupanya banyak yang goyang iman. Ada yang tetap mereka tidak mau belajar sihir karena tahu sihir itu kesyirikan, tapi ada juga yang goyang akidah mereka. Ya, jadi turunnya malaikat sekali lagi lil ibtilah, untuk ujian saja. Bukan untuk mengajarkan sihir. Bukan itu maksudnya, karena Harut dan Marut pun kalau dikatakan malaikat, tetap dia mengatakan fala takfur, jangan kufur. Jadi menunjukkan bahwa malaikat diturunkan oleh Allah itu hanya untuk menguji manusia, keimanan mereka sampai di mana. Ya, memegang Taurat mereka sampai di mana sehingga diturunkan Harut dan Marut. Kemudian Allah mengatakan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, ma yufarriquna, apa yang bisa memisahkan bihi dengan sihir tersebut, bainal mar'i wa zawji, antara seseorang dan pasangan. Dari sini menunjukkan bahwa sihir itu kebanyakan adalah ditujukan kepada keluarga. Dari sini juga sihir yang ditujukan kepada sebuah keluarga itu terbagi menjadi dua. Ada namanya sihrut tafriq, ya, sihir untuk memisahkan suami istri gitu. Ada namanya sihrul mahabbah,
sihir untuk kesukaan seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Bahasa kitanya pelet gitu ya. Jadi ada yang sifatnya memisahkan, ada yang sifatnya menggabungkan. Ada sihir tafrik, memisahkan, ada sihir mahabbah, ilmu pelet gitu ya. Dan itu kebanyakan seperti itu. Dan kalau kita cerita tentang dua ilmu ini, sebenarnya dua ilmu ini tergabung padanya dua sihir. Pertama sihru takhyil, yang kedua sihru al-hakiki. Ya, sihir hayal dan juga sihir hakikat. Ya, karena sihir itu kan ada dua, ada yang sifatnya hayalan, ada yang sifatnya hakikat sihir itu. Yang sifatnya hayalan seperti sihir di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berduel dengan tukang-tukang sihir Firaun, itu sifatnya sifat sihir hayalan. Karena tukang-tukang sihir yang melempar tambang, potongan-potongan tambang itu yang sudah dikasih obat kimia, kemudian mereka memantra-mantrai sehingga kemudian seolah-olah tambang itu bergerak-gerak sehingga dihayalkan kepada Musa bahwa itu ular yang hendak menyerang. Jadi ini sihir hayal sampai Nabi Musa pun terhipnotis tuh. Ketakutan kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhaf. Jangan takut, kata Allah. Lemparkan saja tongkatmu. Akhirnya Musa pun melemparkan tongkat dan jadi ular besar, kemudian memakan semua bayangan-bayangan ular yang dibayangkan tukang sihir kepada Nabi Musa. Ini disebut sihir takhil nanti. Ya, atau mungkin bahasa sekarang ini bisa disebut dengan hipnotis. Ya kan, hipnotis sebagian sihir. Ya bagaimana tidak sihir, orang ditepuk punggungnya, uangnya habis diambil. Diajak ngomong, toto-toto antingnya, gelangnya, kalungnya dikasih gitu. Apa yang kalau bukan sihir? Ya, hipnotis itu sihir. Walaupun orang-orang hipnoterapi itu nggak terima kalau hipnotis itu sihir. Sihir gimana? Apa yang tidak disebut sihir? Orang nggak sadar gitu. Kadang-kadang pakai media rokok gitu ya, sambil datang ke pasar, beli-beli, kemudian merokok, asapnya disemburkan ke pedagangnya, belum bayar, atau minta kembali. Kembalinya mana, Bu? Ya, dikasih, kena hipnotis kan itu ya. Ya, hati-hati tuh kalau ibu jualan ada orang merokok, jangan-jangan lagi hipnotis. Jadi, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa sihir tahyil seperti itu, ataupun sihir tahyil itu umpamanya ada warung, datang ke dukun, dikasih semacam raja gitu ya, cimat, kemudian diletakkan karena ingin nyihir warung sebelahnya kok ramai sekali, akhirnya disembunyikan di warung sebelah, ditaruh, ditanam di depannya atau ditaruh di atapnya, pokoknya nggak ketahuan yang punya warung aja ya. Kemudian dihayalkan, jadi yang tadinya ramai nggak ramai. Jadi kalau orang datang ke situ yang biasa langganan kayaknya menakutkan, kayaknya ada apa gitu ya. Sudah dibayangkan, nggak jadi akhirnya ke sebelahnya. Itu dihayalkan, itu namanya sihir takhil gitu ya. Menghayalkan akhirnya memindahkan pelanggan ke yang lain gitu. Atau juga dalam suami istri. Jadi istri itu dihayalkan, suami itu kayak setan gitu ya. Tengok suami itu pokoknya kayak setan aja, kayak iblis gitu ya. Nggak mau dia. Ya. Atau sebaliknya gitu juga gitu ya. Jadi itu padahal itu bagian daripada sihir takhil. Dihayalkan sehingga akhirnya terjadi kebencian, suami benci istri atau sebaliknya. Ya, memang setan sengaja menghayalkan, itu namanya sihir takhil. Ataupun mungkin betul-betul hakikat. Nah, hakikat ini yang bahaya karena bisa membunuh, bisa membuat orang stroke berkepanjangan, bisa membuat orang sakit tidak jelas sebabnya, akhirnya gak normal orang ini, gak seperti orang biasa bisa aktivitas, dia hanya tidur termenung, gelisah. Pokoknya hidupnya penuh dengan ketakutan, terkadang bisa membunuh. Nah, ini yang bahaya. Ya, itu namanya sihir hakikat, itu bahaya sekali ya. Ini yang kemudian yang puncak daripada ilmu sihir ya inilah. Ya, sampai membuat orang stroke, dikirimnya paku, dikirimnya macam-macam gitu ya ke perutnya sehingga akhirnya kemudian dia sakit berkepanjangan berakhir dengan kematian. Lah di sini ini sihir takhil, maksudnya yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Kenapa kemudian setan itu lebih fokus kepada sihir untuk menghancurkan keluarga? Karena setan itu paling senang kalau ada keluarga hancur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa setan itu akan mengutus setiap harinya
dari singgasana di tengah lautan, kemudian ya ba'atsu saraya, mengutus tentara-tentaranya. Jadi pagi diutus, malam kasih laporan. Jadi kalau kasih laporan, wahai Tuan Iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda si Anu sampai tidak sholat, Iblis biasa-biasa aja. Ya. Kata orang ini, kenapa kau nggak bahagia wahai Tuanku Iblis? Aku kan sudah goda dia sampai tak sholat. Apain kau goda? Nggak digoda pun nggak sholat dia, kata. Jadi orang-orang ini ada yang kayak gitu. Jadi Iblis tuh nggak terlalu ini bangga kalau ada orang goda bisa sampai berbuat zina, bisa sampai judi, mabok atau nggak sholat. Itu nggak begitu bangga. Tapi ketika anak buahnya laporan, wahai Tuan Iblis, saya berhasil menceraikan keluarga si Fulan. Itu paling bangga. Bangkit dia, diambil piala, diletakkan di kepalanya, dipeluknya dan mengatakan, anta. Oh, kamu ini pasukan terhebat dari pasukan gue. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya setan itu berhasil memisahkan suami istri, itu korbannya bukan satu orang. Ya. Korbannya ya istrinya korban, suaminya korban, keluarga istri korban, keluarga suami korban, teman-temannya juga korban, ikut-ikutan kan itu karena curhat ke kawannya kan. Kemudian anak-anaknya juga jadi korban. Terkadang anak-anaknya betul-betul ditelantarkan. Ya, ketika suami istri umpamanya menikah kemudian cerai punya anak. Kemudian istrinya kawin lagi, suaminya kawin lagi, anaknya bingung mau ikut siapa, diletakkan di neneknya. Iblis datang, "Nek, nak, kalau ibumu tidak mengakui kau anakmu, kau anaknya, atau bapakmu nggak mengakui kau anaknya, kau jadi anak setan aja lah, anak iblis saja." Jadi yang merawat iblis sejadinya. Itu maksudnya. Makanya banyak akhirnya anak-anak hasil dari perceraian kalau nggak bertanggung jawab keduanya jadi anak setan jadinya tuh. Karena jadi anak angkat setan kan jadinya. Nah dari situlah makanya setan suka. Ya. Kalau ada yang bercerai itu paling suka. Makanya kemudian difokuskan di sini. Setan itu mengajarkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya, mereka hakikat sihir. Ya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Ingat bahwa hakikat sihir itu tidak akan memadaratkan siapapun. Karena sihir juga terjadi karena izin Allah. Satu dunia, Bu, ngomong sama ibu, saya sihir ibu, saya santet ibu, ya. Kalau tidak ditulis lauhil mahfud, ibu terkena santet, nggak akan bakalan dukun sukses. Sesakti apapun nyantet kita, tidak akan kena. Tapi kalau memang sudah ditulis, gitu ya, kita terkena santet, walaupun yang nyantet dukun abal-abal, pasti kena tuh. Karena sudah ditulis lauhil mahfud. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya jin dan manusianya berkumpul, ala an yadhurruka, untuk memberikan madarat kepadamu, kata Rasul. La yadhurruka illa maqad katabahullahu lah. Maka tidak akan sampai madarat kepadamu, kecuali sudah dicatat Allah. Ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Bahwa orang itu, kalau ada yang ngancam, tetangga ngancam, macam-macam sihir saja. Ya tinggal tawakal Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena izin Allah tidak mungkin terjadi. Tapi jangan sombong pula. Hasillah kalau kau mampu. Nanti sombong pula masuk jin ya kena sihir, betul lah kan gitu. Maksudnya di sini bahwa kita harus yakin bahwa sihir tidak mungkin terjadi kecuali karena izin. Sekali lagi karena izin. Ya, orang yang beriman tidak takut sihir. Karena tidak mungkin terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menjelaskan hakikat sihir itu, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Bahwa sihir itu lebih banyak madarat dibandingkan manfaat. Jadi mempelajari sihir itu sama dengan mempelajari yang banyak mendatangkan madarat bagi dia dan orang yang datang ke dia dan orang yang disihir oleh dia, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Karena sihir itu kesyirikan. Tidak ada manfaat mempelajari itu. Justru terkadang memadaratkan bagi dia, keluarganya. Betapa banyak dukun-dukun itu kemudian menumbalkan keluarganya. Ya, anaknya jadi mati gitu ya. Kemudian istrinya juga jadi mati atau sebaliknya. Jadi intinya bahwa ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya sama sekali, yang ada banyak madaratnya. Kemudian Allah menjelaskan tentang akibat, ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui, barang siapa yang menjual hartanya demi mempelajari sihir, mempelajari kesyirikan, ya, malahu, tidaklah bagi dia, fil akhirati, di akhirat,
Min khalaq, dari bagian, tidak ada dapat bagian. Orang yang memperjualbelikan akidah mereka dengan sihir, karena jin-jin itu ketika datang kepada manusia, kemudian menawarkan dunia sihir, dunia perdukunan, jin itu tidak mungkin free, gratis kan, itu mau mengajarkan sihir itu, atau menolong tentang sihir itu, kecuali setelah terjadi kekufuran dulu. Mungkin disuruh nginjak mushaf, ngencingi mushaf, berakin mushaf, gitu ya, menghinakan mushaf, atau menulis mushaf dengan darah haid, dengan benda-benda najis, atau suruh mencaci maki Allah, nabinya, pasti suruh kufur dulu tuh. Ya, lah orang yang seperti ini ya jelas nggak akan dapat bagian di akhirat. Karena Al-Quran dihinakan, Allah dihinakan, Rasul dihinakan. Walaqad alimu laman ishtara, maka mereka mengetahui sungguh orang yang memperjualbelikan akidah mereka dengan sihir, malahu bagi dia, tidaklah bagi dia fil akhirat, tidak akhirat, min khalaq, akan dapat bagian sedikit pun dari jannah, dari sorga. Wala bi'sa ma syarau bihi, amat buruk apa yang mereka jual belikan, anfusam, terhadap diri mereka, akidah dengan sihir gitu ya, tauhid dengan syirik. Laukanu ya'lamun, kalau mereka tahu akibat daripada sihir itu sendiri. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini kita tahu bahwa sejarah sihir itu tersebar di zaman memang sebelum zaman Nabi Sulaiman, tepatnya di sebuah negeri di Babilonia, di mana? Di Irak. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama mempelajari sihir itu adalah Namrud. Ya, dalam kisah Israiliyat, tapi ya tidak ada dalam Quran Sunnah, tidak ada. Kalau Quran Sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini saja, Harut dan Marut, dan kita tetap mengacu kepada Quran. Tapi ada juga sebagai wawasan bahwa dari keterangan Taurat ataupun keterangan kisah Israiliyat itu bahwa yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Jadi Namrud itu ketika sedang mandi bersama dayang-dayangnya, datang iblis dalam bentuk pak tua yang bungkuk membawa tongkat. Kemudian mengatakan, ya Namrud, ya maukah kau menjadi penguasa dunia? Ya, lebih hebat dibandingkan bapak. Kata Namrud, ya Namrud waktu itu belum yakin gitu. Lalu apa syaratnya? Syaratnya kau bunuh bapakku. Nanti setelah itu ku ajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada manusia untuk melanggengkan kekuasaan. Akhirnya kemudian Namrud marah sama kakek ini, sangka guyonan, akhirnya mau dibunuh. Ya, dibunuh kakek ini, habis itu dibunuh semua dayang-dayang perempuan-perempuan di ruangan itu. Kemudian dengan marahnya dia masuk ke ruangan. Rupanya ada kakek itu lagi hidup lagi. Ya. Kemudian dia mengatakan, kau tidak bisa membunuh. Dari situ Namrud yakin, wah ini bukan janji-janji hoak gitu ya. Akhirnya kemudian dibunuh bapaknya sama Namrud. Kemudian dibunuh bapaknya, dia datang ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh iblis, itu diajarkan sihir. Disitulah maka kenapa kekuasaan Namrud langgeng, karena dia adalah penyihir. Makanya dia ngaku Tuhan. Ya, dengan dibantu oleh syaitan, dan dia bisa sihir, kemudian dia ngaku Tuhan. Nah, diutus kepada Namrud Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim juga diberikan mukjizat yang jauh lebih hebat dibandingkan sihirnya Namrud. Dibakar enggak apa-apa kan itu. Sampai Namrud kecewa sama iblisnya. Loh, kenapa ada orang lebih sakti dari saya, katanya. Ya. Maka kemudian iblis merayu-rayu Namrud, itu sihir aja, itu sihir biasa itu tingkat anak-anak itu, katanya. Nggak usah ciut kamu kan. Jadi intinya ini kisah Israiliyat, tidak benar ya. Cuman memang tersebar kalau ibu baca di Google Map gitu ya. Biasanya kan kalau klik itu kan Mukidi itu siapa tuh yang di Google tuh. Kan ngasih tahu nanti kan di Google, karena segala sesuatu ada di Google itu. Klik apa saja keluar semuanya. Terkadang yang benar ya ada, yang nggak benar ada, yang hoax ada, yang macam-macam. Makanya harus dikasih tahu bahwa kalau ada kisah awal yang pertama kali mempelajari sihir Namrud kemudian dikisahkan tentang Israiliyat, ini nggak benar gitu ya. Ini hanya versi Israiliyat. Tapi versi Quran kembali kepada kisah Harut dan Marut. Ini yang lebih selamat, wallahu a'lam. Mungkin satu ayat dulu kita buat yang jawab saja, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ingin bertanya, saya tahu sihir itu katanya datangnya tengah malam. Nah, bagaimana cara kita untuk berlindung dari sihir yang datangnya di tengah malam? Ya, alhamdulillah. Iya, kebanyakan. Dan berarti siang tak ada, cuman kebanyakan beraksinya syaitan itu malam. Karena memang kekuatan sihir di malam hari itu menguat. Makanya Nabi Musa ketika ditantang duel oleh tukang-tukang sihir memberikan syarat. Syaratnya apa? Kalau kau mau duel denganku, duellah di waktu duha. Jadi Musa berduel di waktu duha karena tahu bahwa malam itu menguat kekuatan syaitan. Makanya Musa meminta untuk duel di waktu duha. Ya. Ketika kerajaan mengadakan pesta, kayak mungkin bahasa kitanya Agustusan gitu ya. Bukan dari mana-mana datang. Menyaksikan duelnya Musa dengan tukang-tukang sihir. Gitu. Jadi memang lebih ke malam hari. Makanya kenapa ada surah Muawwidzatain itu menjelaskan tentang kita berlindung dari ghasik. Ghasik itu malam hari. Idza waqab, apabila sudah gelap gulita. Nah, kenapa? Karena kekuatan sihir datang. Kita berlindung dari ghasik. Dari gelap gulita malam karena setan itu menguat di malam hari. Makanya maksiat lebih banyak dilakukan di malam hari dibandingkan di siang hari. Maksiat apa saja? Ya, lebih banyak dilakukan di malam hari dibandingkan di siang hari. Termasuk juga sihir yang dikirim itu juga di malam hari. Makanya Nabi SAW kemudian menganjurkan kita sebelum tidur untuk berwudu. Ya, sebelum tidur untuk membaca 3 qul. Dan juga ditambah dengan qul ya ayyuhal kafirun juga ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa juga dibaca qul ya ayyuhal kafirun? Karena qul ya ayyuhal kafirun menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Kalau Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu menjelaskan tentang rububiyah dan asma wa sifat. Ya, jadi kalau kita dua-dua baca berarti terpenuhi tauhidnya. Nah, tauhid rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah terpenuhi di 2 surat. Namanya surah Al-Ikhlas dan surah qul ya ayyuhal kafirun. Makanya dua-dua surat ini disebut Al-Ikhlas. Kalau disebut surah Al-Ikhlas berarti 2. Ya, 1 Somad, suratus Somad, qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Ini dua-duanya disebut surah Ikhlas. Karena surah Al-Kafirun menjelaskan hakikat tauhid uluhiyah, tentang peribadatan. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini bicara tentang uluhiyah. Tapi kalau Al-Ikhlas itu bicara tentang tauhidul ilm, tentang pengetahuan tentang rububiyah dan nama-nama dan sifat bagi Allah. Makanya orang yang membaca 2 surat ini seolah-olah melepaskan diri dari kemunafikan. Ya, itu begitu kata para ulama. Intinya bahwa kenapa dalam sebelum tidur kita disuruh seperti itu, habis itu diusap-usap, ya kan, dari kepala sampai kaki, ya kan, 3 kali. Itu salah satu fungsinya untuk menghindarkan dari sihir tadi. Dan kalau kita kemudian mimpi buruk, karena mimpi buruk bagian daripada sihir, orang yang ketika sudah doa kok masih juga mimpi gitu ya, mimpi yang nggak jelas, maka ada lagi caranya, dengan cara ta'awudz 3 kali meludah ke kiri, 3 kali, kemudian geser posisi tidur. Yang tadinya kepala di sini, nah ganti kepalanya di sini. Atau mungkin kalau yang punya suami ya gantian, bang, kamu sebelah sini, nah, diganti-ganti aja. Ya. Atau ibu yang ngalah di bawah kasur gitu, yang penting ganti posisi lah, ya, yang jangan di situ terus. Nah itu juga salah satu. Kemudian setelah bangun pun berzikir. Kenapa? Kalau kita bangun berzikir untuk supaya menghilangkan ikatan setan yang ada di tengkuk. Karena kenapa kemudian setan itu bisa masuk ke badan? Karena ada pintunya. Dan pintunya itu dari jin korin. Ya, kita ini kan setiap manusia ada korinnya. Jadi komunikasi jin yang dikirim tukang sihir berkomunikasi dengan jin korin. Jin korin yang ada pada badan kita. Lah kalau jin korin ini membukakan pintu lewat jalan darah, maka sihir itu akan masuk. Makanya kenapa seseorang itu harus banyak berdoa supaya juga mengalahkan jin korin yang ada dalam badan kita. Dengan doa-doa itu kan jin korin
dia melemah dia. Sehingga sihir tidak masuk. Tapi kalau tidurnya asal-asalan, ya jin goreng makin kuat dan makin bekerja sama dia. Sehingga masuk ke mimpi, masuk ke macam-macam, ngirim-ngirim penyakit dan begitu seterusnya. Ya itu mungkin yang paling jelas ya kalau bicara malam hari. Yang secara umum ya kalau kita mau melanggengkan zikir pagi dan petang saja sebenarnya sudah cukup itu. Ya, dan ayat ini juga ayat yang luar biasa yang kita bahas di 102 ini. Sebab kalau dibacakan kepada orang yang kesurupan, pasti jinnya mati. Karena ini ayat bicara tentang hakikat sihir. Ayat ini bicara tentang menyingkap apa itu sihir, apa yang dilakukan setan itu. Makanya kalau orang meruqyah selalu baca ayat ini. Ya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, karena ini hakikat menyingkap hakikat sihir. Makanya jin paling takut dengan ayat ini. Jadi caranya seperti itu. Dan jangan lupa juga biasakan membaca Al-Qur'an, ya kan? Karena rumah yang tidak dibacakan Quran seperti rumah roboh, ya. Dan seperti kuburan yang tidak ada suara. Kata Rasulullah, taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan jangan menggantungkan sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Gambar-gambar yang bernyawa, patung-patung, dan begitu seterusnya. Kan itu kalau bisa dihilangkan dari rumah itu. Supaya malaikat rahmat turun ke rumah kita ya. Jangan pelihara anjing. Ngapain anjing dipelihara? Wallahu a'lam. Media sosial itu kan selalu menggunakan itu. Nah, bagaimana ketika orang yang terkena sihir, dia sudah diruqyah dan dia juga dia sendiri, tapi bukunya itu belum ketemu. Apakah setelah di bukunya itu belum ketemu, maka pengaruh sihir itu masih tetap akan melekat kepada orang tersebut? Ya, alhamdulillah. Sihir itu tidak mesti pakai buku. Sihir itu tidak mesti pakai buku. Tetapi ada juga yang menggunakan media buhul. Ya, sihir itu kan macam-macam. Ada yang pakai obat kimia gitu ya. Racikan-racikan obat. Ada juga yang pakai mantra-mantra gitu ya. Hipnotis dan yang lain itu nggak pakai buku. Tapi memang sihir yang paling ganas itu kalau menggunakan buku. Itu yang paling ganas. Katanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri nafasat tifil uqad. Nafasat itu artinya tiupan-tiupan yang sedikit ada ludah yang keluar, disebut nafsun. Makanya dalam bahasa Arab itu ada namanya taflun, nafsun, nafkhun. Ya. Kalau nafkhun itu hanya niup saja. Itu namanya nafkhun. Kalau taflun itu meludah tanpa ada angin. Tapi kalau nafsun itu meludah ada anginnya. Sambil keluar ludahnya. Angin plus ludah itu disebut nafsun namanya. Makanya nafasati fil uqad artinya tukang-tukang sihir yang meniup-niupkan buhulnya dengan angin dan ludahnya di situ. Itulah orang-orang sihir. Sambil mantra-mantra ditiupkan buhul gitu ya. Nafasati fil uqad. Uqad itu artinya sebuhul dalam bahasa Arab. Uqad itu pengikat. Ya. Dan uqad itu bisa terjadi kalau terdukung oleh 3 perkara. Ingat buhul itu, uqad itu terjadi kalau didukung 3 perkara. 1 dari pihak penyihir, 2 dari pihak orang yang disihir, 3 dari setan yang membantu tukang sihir. Kalau 3-tiganya dukung, terjadi sihir. Ya. Pertama dari tukang sihir, memang ada azab kuat untuk menyihir. Dia memang betul-betul ada roh untuk menyakiti orang. Karena harus ada niat. Ya kan? Kan begitu kejahatan itu ya. Bukan hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan katanya. Waspadalah. Jadi saya ulangi bahwa harus ada niat yang kuat untuk menyihir orang. Kemudian yang kedua dari pihak setan yang akan membantu. Ya. Harus terjadi komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Dengan cara apa? Siap kufur. Sehingga makin kufur, makin ditolong sama setan kan. Kemudian dari pihak orang yang disihir, memang lalai. Tidak, jarang baca Quran, jarang berzikir gitu kan, jarang sholat orangnya kan. Pokoknya lalai dia. Ya, sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Kalau 3 uqad ini bersatu, ini pasti terjadi sihir. Jadi bukhul itu akan terjadi kalau terdiri dari 3 unsur ini.
Tapi kalau salah satunya tidak terjadi, 3 unsur, tidak akan terjadi sihir. Tidak akan terjadi sihir, kecuali karena izin Allah. Namanya orang ini orang soleh, memang betul-betul dia jaga zikir pagi petang. Ini tukang sihir mau nyihir-nyihir dia, tidak bisa-bisa. Udah pakai buhul macam-macam, tidak bisa. Kecuali memang sudah takdirnya, ya dia terkena. Tapi belum takdir nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia sudah membentengi dirinya. Karena kekuatan benteng Quran itu jauh lebih hebat dibandingkan sihir itu sendiri, gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang disihirnya memang, ya seperti itu ibadah kurang, macam-macam kurang ya. Ya pasti terjadi sihir dengan mudah. Ya, tapi kalaupun orang itu sudah membentengi, tapi tetap kena sihir, itu balik ke takdir nafsu. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghendaki dia terkena sihir untuk menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan begitu seterusnya, kita tidak tahu. Ya, karena Rasul sendiri tersihir oleh Labid Ibn A'sam, gitu ya. Kalau Nabi saja terkena sihir, apalagi kita. Tetapi sekali lagi, bukan berarti pasti kita kena sihir, tidak. Karena di sini Allah sudah mengatakan bahwa tidak mungkin sihir terjadi kecuali izin. Nah, gitu ya. Makanya harus terpenuhi bukhul itu dengan 3 ini. Walaupun udah ditaruh di mana-mana, ya, kalau orangnya ahli ibadah ya susah juga disihir. Kadang-kadang balik ke penyihirnya tuh sihirnya, kan? Nah, makanya pentingnya membentengi tadi pagi petang dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah penyakit itu bagian dari sihir? Terus bagaimana kita mengatakan pada keluarga kita atau penyakit ain itu muncul dari hasad. Ingat, penyakit ain itu muncul dari penyakit hasad. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan berlindung dari orang hasad apabila sedang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena penyakit ain tidak terjadi kecuali dari orang hasad. Kalau orang nggak hasad nggak punya penyakit ain. Ya, penyakit ain itu tidak lepas daripada hasad. Makanya Quran tidak menyebutkan ain, tetapi menyebutkan hasad. Karena hasad itu suka yataraqqab, suka ngawas-ngawasi kenikmatan orang dengan matanya. Ya kan, makanya disebut penyakit ain. Sebenarnya kalau cerita hasad, semua orang itu punya hasad. Saya, ibu, siapapun pasti punya hasad dalam hati. Ya, tetapi tidak memadaratkan hasad itu. Yang memadaratkan itu hasad kalau ibu mainkan. Ya, kalau enak kali hidup itu kan hasad. Ya. Apa yang saya seperti dia? Itu hasad. Nah, cuman kan kalau hanya perasaan-perasaan gitu saja nggak memadaratkan hasad. Tapi kalau sudah kemudian dimainkan, mulai dia beraksi. Gimana caranya nih bangkrut dia? Gimana caranya pelanggannya pindah ke saya? Dari mana dapat duit itu? Yang punya tuyul macam-macam. Mulai itu kalau sudah dimainkan dengan suudon, kemudian ada gerakan gitu ya. Nah, itu yang bahaya tuh. Sebab ketika dia hasad, setan masuk. Kemudian bersarang di matanya, jadilah penyakit ain. Makanya kenapa kemudian disarankan oleh para ulama, kalau mendapatkan nikmat dari Allah, apapun nikmatnya, ibu dapat suami soleh, ibu dapat anak soleh-soleha, ibu dapat kendaraan mobil bagus, ibu baru beli rumah, ibu baru beli kebun, apa saja nikmat itu. Ingat, ketika dapat nikmat, disinilah letak melawan hasad dengan lawan. Kalau melawan hasad itu, cari lawan yang seimbang. Ya, hasad itu menghilangkan nikmat. Berarti kita harus mencari sebab untuk melanggengkan nikmat. Apa itu? Berkah. Maka jangan lupa doa berkah. Umpamanya baru beli mobil, ya Allah berkahi mobil saya. Kita punya anak-anak kecil, ya Allah mudah-mudahan anak saya ya berkah. Tabarakallah, itu ya, di bahasa Arabnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, gitu. Jadi biasakan berdoa berkah. Karena berkah itu lawan hasad. Berkah itu nambah nikmat, hasad itu ngilangin nikmat. Makanya kalau mendapatkan nikmat, doa berkah, minta supaya diberkahi. Nah, supaya orang-orang yang punya ain di matanya itu nggak fungsi, sudah dilawan dengan lawannya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang hasad, yang punya penyakit ain itu tidak tahu mana satu orang. Kita tidak bisa mendeteksi. Oh si anu, kenapa? Matanya merah, lagi sakit mata.
Ya nggak bisa lah bilang penyakit ain. Ya betul penyakit mata, tapi dari unsur medis, bukan sihir. Ya kan? Nggak bisa kita deteksi tetangga mana satu, kawan mana satu, belakang, depan, samping, kiri, kanan. Kita nggak tahu orang hasad itu, karena hasad itu penyakit hati. Karena kita tidak tahu musuh kita mana satu. Kalau musuhnya nampak kan enak saja, itu hasad sama saya pindah ke rumah, selesai kan itu. Ya. Atau kita nasihati. Tetapi karena tidak tahu orang hasad itu, makanya yang bisa melawan hasad itu hanya Allah. Maka minta kekuatan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti kisah siapa? Kisah pemilik 2 kebun. Kalau seandainya engkau mengatakan sebelum masuk kebunmu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan milik Allah, tidak akan hancur kebun. Ya. Makanya jangan lupa gitu ya, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah binasakan orang-orang yang hasad kepada kita. Ya. Maksudnya bukan dibinasakan dan dibunuh, bukan. Maksudnya jangan sampai kemudian hasad itu terkena kita gitu. Karena itu penyakit ain. Makanya sering kadang-kadang dicontohkan oleh para ulama itu, terkadang ibu mengadakan acara makan-makan kayak di rumah begitu, atau acara ya apalah rame-rame di rumah, akikah atau apa gitu, ngundang orang rame. Ya, awal-awalnya biasa-biasa saja, datang dari mana-mana. Kan tidak tahu yang hasad satu yang mana tuh. Kalau ibu sudah ngundang orang itu, kepala orang itu beda-beda isinya, Bu. Hati-hati. Namanya ngundang orang ramai ya. Ya mau cadaran, nggak cadaran sama saja. Kepalanya kan beda-beda. Ya, otaknya itu beda-beda. Ya. Jadi, karena kita tidak tahu nih otaknya yang datang kita undang itu beda-beda, disinilah pentingnya kita berdoa. Ya, supaya jangan sampai orang-orang yang kita undang itu ada yang membawa penyakit hasad dan penyakit ain. Ya, karena terkadang awalnya beres-beres saja di rumah, oh senang ketawa ke TV, banyak orang kan. Setelah kemudian pada pergi, makin stres itu. Tadinya ketawa jadi stres. Terkadang menjadi bertengkar dengan suami. Terkadang anak bertengkar dengan anak-anaknya. Ya, kok tadi ketawa-ketawa, kok sekarang jadi musuhan gitu kan. Boleh jadi ada yang hasad. Terkadang ada barang aja yang rusak di situ. Ya, ada barang yang rusak. Ini handphone baru beli, kenapa hang ini? Jangan dilihat orang hasad kan. Jadi kita tidak tahu mana satu, makanya kalau ngundang orang, gitu, kita berdoa di situ. Hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tamu-tamu ini tidak memudaratkan saya. Ya. Jangan sampai ada orang hasad masuk ke rumah saya. Gitu. Jadi tetap dalam kondisi apapun minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ain itu ada, makanya kenapa kita harus berlindung dari penyakit ain. Salah satunya dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu ya. Karena di situ ada kalimat min syarri hasidin idza hasad. Allah. Jadi mulai dari diutus, mulai dari lahir beliau, sampai diutus, sampai kemudian wafat, langit dijaga. Tapi setelah Rasul wafat, naik lagi dia ke langit. Ya, sampai sekarang makin banyak. Makin banyak, sehingga dunia perdukunan hari ini persis seperti dunia perdukunan di zaman jahiliyah. Di mana orang-orang jahiliyah itu menempatkan dukun itu sebagai orang mulia, rujukan. Kalau ada apa-apa datang ke dukun. Nah, di zaman sekarang gini juga. Ya, dukun itu kayaknya dikasih panggung, diundang ke podcast, kadang-kadang ya. Diundang ke YouTube, punya channelnya sendiri malah. Dukun. Diundang untuk pentas di televisi-televisi nasional kadang-kadang kan. Yang lebih heran lagi, kita tahu kenapa dukun-dukun itu punya panggung. Dari buzzer-buzzer yang komen kan. Di bawah itu. Coba lihat tuh. Namanya dukun siapa yang lagi viral tuh. Tengok komennya. Tidak semua menghujat. Ada juga yang takbir Allahu Akbar katanya. Apa yang dukun ditakbiri katanya kan. Maksud takbir itu kalau sholat jenazah tidak apa-apa. Allahu Akbar mati kamu gitu ya. Maksudnya sholat jenazah tidak apa-apa. Tapi kalau takbir memuji dia subhanallah, mudah kasih kesehatan. Itu orang-orang yang nggak suka itu mereka iri. Apa ini ceritanya? Ya kan? Jadi kita tahu kenapa mereka itu masih punya hati dari ya kalau sekarang mudah dideteksinya. Karena komen-komen di bawahnya itu. Kalau dulu kan nggak ada handphone, susah tuh mendeteksinya. Sekarang udah ada komen-komen, sudah jelas dukun ini dukun palsu gitu ya, artinya settingan. Ada juga sampai sekarang yang muji dia loh. Udah terbongkar kedoanya, masih juga dipuji-puji sebagian orang. Itu setan ya kan. Jadi ya seperti itulah dukun itu sampai sekarang. Dan sampai kiamat,
Dukun-dukun akan menjadi para pengikut Dajjal karena penghulunya dukun ya Dajjal. Dajjal itu penghulu dukun. Artinya terjaganya langit sampai wafatnya Nabi saja. Ya sekarang naik lagi lah, makanya banyak orang menghayal zaman sekarang kan. Para peramal itu. Wallahu a'lam. Jin korin itu sejak ibu lahir. Sejak ibu lahir, sejak saya lahir, siapapun, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, mau pengusaha, semua ada jin korinnya. Nabi sendiri ada jin korinnya. Cuman Nabi mengatakan, jin korinnya itu dalam riwayat, fa'aslam. Adapun jin korin diriku, fa'aslam. Ada dua penafsiran para ulama hadis. Apa maksudnya fa'aslam di sini? Ada yang mengatakan jin korinnya Nabi masuk Islam. Ya, aslam di sini artinya masuk Islam. Jadi satu-satunya jin korin yang masuk Islam adalah jin Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Aslam di sini artinya tunduk. Ya, artinya jin korin Rasul itu satu-satunya jin korin yang tunduk kepada Nabi. Dia tetap kafir, tapi dia tunduk tidak membabarutkan kepada Nabi. Tapi semua jin selain jin korin Nabi itu mereka menghembus-hembuskan. Makanya sudah saya katakan, dalam badan kita ini ada 4 unsur, yang 2 pengaruh negatif, yang 2 pengaruh positif kan gitu ya. Pengaruh negatif itu dari 2. Pertama dari hawa nafsu, yang kemudian dihembus-hembuskan sama jin korin. Itu 2 unsur negatif. Ya, jin menghembus-hembuskan hawa nafsu, suruh amaratum bisu, berbuat jahat. Kalau unsur positif itu dari akal dan korin dari kalangan malaikat. Kan korin 2, ada jin dan malaikat. Dan manusia juga ada 2, ada hawa nafsu, ada akal. Ya, jadi kalau akal dan malaikat mengalahkan hawa nafsu dan jin korin, maka kita akan stabil hidupnya. Tapi kalau terbalik, ya kan, maka kita akan jahat sejahat-jahat. Ya, itu korin. Dan itu sejak kapan jin korin ini kemudian berpisah? Ya, sampai kita meninggal baru pisah. Lah, jin korin ini setelah pisah dari orang yang dikorininya, tugasnya apa? Ya kembali kepada tugas dia, jin. Makanya terkadang ada orang yang sudah meninggal kemudian diisukan ke orang itu hidup lagi. Kamu tahu di mana? Iya, dia duduk di itu jembatan Ancol tuh katanya. Ya kan? Nah, itu yang duduk di jembatan Ancol itu bukan yang mati. Yang mati itu ya tidak mungkin hidup lagi. Jin korinnya, karena yang bisa menyerupai orang yang mati bentuk rupa itu jin korin, karena dia kan hari-hari sama kita. Jadi dia tahu bentuk kita seperti apa, dia tasyakul seperti kita lebih mudah dibandingkan jin yang lain, gitu kan? Ya, karena tapi ingat, jin tasyakul jin itu bukan berarti kemudian unsurnya hilang kemudian berubah bentuk, tidak, bukan begitu. Jin itu tidak bisa merubah bentuk dirinya sendiri. Dia harus datang ke dukun dari kalangan jin. Jadi dukun dari kalangan jin itulah yang memantra-mantrai jin ini supaya tasyakul, sehingga manusia melihatnya seolah-olah dia dalam bentuk manusia, dalam bentuk anjing, dalam bentuk. Kalau jin sendiri tidak bisa merubah dalam bentuk ciptaan Allah, tidak bisa. Ya, jadi yang bisa, kenapa jin tasyakul itu bukan dia beralih bentuk dengan sesuka dia, tidak bisa. Dia harus datang ke dukun jin juga. Tolong Pak dukun jin, bentuk saya seperti ini gitu maksudnya. Ya, karena tidak mungkin merubah ciptaan Allah itu tidak mungkin. Siapa yang bisa merubah ciptaan Allah? Ya, jin tidak punya kekuatan untuk merubah ciptaan Allah. Hanya dukun jin itulah yang seolah-olah kemudian menyihir dengan sihir takhil, hayalan, seolah-olah jin ini beralih rupa. Terkadang jin ini diwarna-warnai. Ya, dikasih warna-warna, warna-warni jin ini. Untuk nakut-nakuti orang dikasih warna-warna, dikasih apa ya? Wah, kan ada pewarna ya, ibu kan tahu pewarna bumbu itu kan mungkin ya. Kasih warna coklat, kasih warna. Jadi